Yosua 6. Yeriko telah menutup pintu gerbang kotanya oleh karena kehadiran Bani Israel. Tidak seorang pun yang keluar dan tidak seorang pun yang masuk. Lalu Yahweh berfirman kepada Yosua, "Lihatlah, aku telah menyerahkan ke dalam tanganmu Yeriko beserta rajanya dan para prajuritnya yang gagah perkasa. Kamu harus mengelilingi kota itu. Seluruh bala tentara mengelilingi kota itu 1 kali. Demikianlah kamu harus melakukannya 6 hari. 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala dari tanduk domba di depan tabut. Dan pada hari ke-7, kamu harus mengelilingi kota itu 7 kali, dan para imam harus meniup sangkakala. Maka akan terjadi ketika tanduk domba jantan itu berbunyi panjang, dan saat kamu mendengar bunyi sangkakala itu, haruslah seluruh umat menyorakkan pekik yang gegap gempita. Maka akan runtuh tembok kota itu, dan haruslah setiap orang dari umat itu memanjat ke depannya." Kemudian Yosua anak Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan hendaklah 7 orang imam membawa 7 sangkakala dari tanduk domba di depan tabut Yahweh." Ia berkata kepada bangsa itu, "Majulah, kelilingilah kota itu, dan orang yang bersenjata harus berjalan di depan tabut Yahweh." Lalu terjadilah ketika Yosua telah berkata kepada bangsa itu, ke-7 orang imam yang membawa 7 sangkakala dari tanduk domba di hadapan Yahweh bergerak maju meniup sangkakala, dan tabut perjanjian Yahweh mengikuti mereka. Orang yang bersenjata berjalan di depan para imam sambil meniup sangkakala, dan rombongan mengikuti tabut itu berjalan maju dengan meniup sangkakala. Yosua telah memerintahkan bangsa itu dengan mengatakan, "Janganlah kamu bersorak atau membiarkan suaramu terdengar. Juga janganlah keluar sepatah kata pun dari mulutmu sampai pada hari aku berkata kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak." Demikianlah tabut Yahweh mengelilingi kota itu, mengelilinginya 1 kali, lalu mereka kembali ke perkemahan dan tinggal di perkemahan. Yosua bangun pagi-pagi, dan para imam mengangkut tabut Yahweh. Juga ke-7 orang imam yang membawa 7 sangkakala dari tanduk domba itu berjalan di depan tabut Yahweh. Mereka berjalan maju dan terus meniup sangkakala. Orang-orang yang bersenjata berjalan di depan mereka, dan rombongan mengikuti tabut Yahweh sambil terus berjalan maju serta meniup sangkakala. Pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali, lalu pulang ke perkemahan. Demikianlah mereka melakukannya selama 6 hari. Terjadilah pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi, saat fajar menyingsing, dan mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota 7 kali. Maka terjadilah pada ke-7 kalinya, para imam itu meniup sangkakala. Lalu Yosua berkata kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Yahweh telah menyerahkan kota ini kepadamu." Kota itu akan menjadi terkutuk bagi Yahweh. Kota itu dengan segala yang ada di dalamnya. Hanya Rahab pelacur itu yang akan tetap hidup. Ia dan semua orang yang ada bersamanya di dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan para utusan yang telah kita utus. Kamu harus benar-benar menjaga diri dari barang yang terkutuk, agar kamu tidak membuat dirimu tertumpas ketika kamu mengambil dari barang yang terkutuk itu, sehingga kamu menjadikan perkemahan Israel terkutuk dan mencelakakannya. Segala perak dan emas serta bejana-bejana dari tembaga dan besi, semuanya kudus bagi Yahweh. Semuanya itu harus masuk ke perbendaharaan Yahweh. Ketika umat itu bersorak dan meniup sangkakala, maka terjadilah saat umat itu mendengar bunyi sangkakala, lalu umat itu menyorakkan pekik yang gegap gempita. Maka runtuhlah tembok itu ke bawah. Lalu setiap orang dari umat itu memanjat ke depannya, ke kota itu, dan mereka merebut kota itu. Mereka menghancurkan dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di dalam kota, baik pria maupun wanita, dari yang muda sampai yang tua, sampai pada lembu jantan dan domba serta keledai.
Lalu Yosua berkata kepada kedua orang yang telah mengintai negeri itu, "Masuklah ke dalam rumah wanita pelacur itu, dan bawalah wanita itu keluar dari sana, serta semua orang yang ia miliki, sebagaimana kamu telah bersumpah kepadanya." Lalu orang-orang muda itu, para pengintai itu, masuk ke dalam dan membawa Rahab keluar, juga ayahnya dan ibunya, saudara-saudara lelakinya, serta semua yang ia miliki. Jadi mereka membawa seluruh keluarganya, lalu menempatkan mereka di luar perkemahan orang Israel. Lalu mereka membakar kota itu dengan api, juga segala sesuatu yang ada di dalamnya. Hanya saja segala perak dan emas, serta bejana-bejana dari tembaga dan dari besi, mereka menyerahkannya kepada perbendaharaan harta milik Yahwe. Demikianlah Yosua membiarkan Rahab pelacur itu dan keluarga ayahnya hidup, serta semua yang ia miliki. Dan ia hidup di tengah-tengah orang Israel sampai hari ini, karena ia telah menyembunyikan para utusan yang Yosua utus untuk mengintai Yeriko. Pada waktu itu Yosua memperingatkan dengan berkata, "Terkutuklah di hadapan Yahwe orang yang bangkit dan mendirikan kembali kota Yeriko ini. Ia akan meletakkan dasar kota itu dengan kurban anak sulungnya, dan dengan kurban anak bungsunya ia akan memasang pintu-pintunya." Yahwe menyertai Yosua, dan kemasyurannya terdengar di seluruh negeri itu.